Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Acak Adut. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu lagi band yang fenomenal yang ada di Indonesia. Band ini cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, mulai dari anak kecil zaman now hingga mereka yang kini berumur 50-60-an. Band ini cukup unik karena bendera band ini tetap akan berkibar dimanapun ada konser band lain yang berlangsung. Band yang kita maksud kali ini adalah Slank. Oke, tanpa banyak bicara lagi, mari kita nonton video ini sampai selesai. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang lagi dan lagi. Terima kasih. Dilansir dari berbagai sumber, dikatakan bahwa awalnya semua dimulai dari Bim Bim yang sangat ingin bermusik. Sedari dari bangku SMP, jiwa bermusik dan ingin membentuk sebuah band telah tertanam kuat dalam dirinya. Ia bertekad untuk mewujudkan mimpinya itu dengan mengajak beberapa orang yang ia kenal untuk mulai membentuk tim musik atau band. Di tahun 1979, ia mengajak sepupunya yang kala itu satu kelas dengannya di bangku SMP, yaitu Kiki, untuk membentuk sebuah band yang diberi nama Beat Peppermint, di mana anggotanya kala itu adalah Bim Bim, Kiki, Boy, Abi, dan Patricia alias Uti. Grup band ini lebih banyak tampil di acara sekolah seperti pentas seni atau undangan-undangan biasa karena memang mereka mendirikan band ini hanya untuk bersenang-senang semata. Di tahun 1981, Bim Bim bertemu dengan Well Willy, vokalis band dari sekolah yang berbeda. Mereka lalu saling diskusi dan ternyata mereka cocok. Akhirnya mereka memutuskan untuk tampil manggung bersama dengan band yang telah dibentuk oleh Bim Bim. Namun, perbedaan kreativitas membuat band ini akhirnya vakum dan bubar. Ketika mereka memasuki masa SMA, Well Willy kembali mengajak mereka untuk membentuk band baru bernama Cikini Stones Complex, di mana dengan personel yang sama dan membawakan lagu-lagu dari band yang sama, yaitu Rolling Stones. Sayangnya, mereka tidak pernah bisa tampil mirip dengan band aslinya dan mereka pun kembali bubar. Lalu kemudian di tahun 1983, Bim Bim kembali mendirikan band. Kali ini, ia bersama Bongki Marcel, gitaris kawakan yang sudah lama ia kenal. Bongki bersama dua saudaranya, yaitu Denny Budiono Siregar alias Denny dan Daniel Hermansyah Siregar alias Erwan, ikut ke dalam formasi band ini. Dengan formasi Bim Bim, Denny, Erwan, Kiki, dan Bongki, mereka kemudian memberi nama band ini Red Evil. Nah, sampai di sini, mereka sebenarnya belum memiliki nama yang pas untuk band ini. Nama Red Evil sendiri adalah nama sementara yang mereka gunakan. Karena suara Erwan yang mirip dengan vokalis David Lee Roth, maka mereka sering membawakan lagu-lagu dari band Van Halen. Karena penampilan mereka yang selalu selengean dan dianggap hanya sebagai pelengkap setiap mengikuti festival band, maka pada akhir tahun 1983 di arena bowling Hotel Kartika Chandra, Jakarta, mereka kemudian menetapkan nama baru, yaitu Slank, yang merupakan singkatan dari kata selengean yang sering diucapkan penonton kala mereka tampil. Nah, untuk menambah kesan keren, mereka mengubah ejaan dengan slang yaitu S-L-E-N-G menjadi slang yaitu S-L-A-N-K, di mana huruf G diganti dengan huruf K agar terlihat lebih keren. Demikian awal berdirinya band kawakan ini. Band yang kini berumur 41 tahun ini telah mengalami beberapa kali pergantian personel karena berbagai masalah yang muncul. Tercatat, band asli Jakarta ini telah mengalami 14 kali pergantian personel. Terakhir mereka mengalami pergantian personel yaitu pada tahun 1998. Personel Slank saat ini adalah Bimo Setiawan Almaghzumi alias Bim Bim yang berposisi sebagai drummer dan juga merupakan pendiri band ini. Lalu kemudian ada Akadi Wira Satriaji alias Kaka yang berposisi sebagai vokalis. Berikutnya, Abdi Negara Nurdin alias Abdi yang berposisi sebagai gitaris. Lalu ada Ivan Kurniawan Arifin atau yang sering kita sapa Ivan K yang merupakan seorang basis. Dan yang terakhir, Muhammad Ridwan Hafiz alias Rido yang berada pada posisi keyboard dan backing vokal. Dilansir dari berbagai sumber, dikatakan bahwa Slank saat ini merupakan band dengan tarif panggung yang cukup fantastis. Berada di 5 urutan teratas band Indonesia dengan tarif manggung yang wow
bersama dengan Dewa 19, Noah, dan Ungu, tarif sekali manggung Slank bisa mencapai 1,5 miliar atau 500 juta. Tapi, semua itu pasti akan sesuai dengan penampilan dan euforia yang ditawarkan oleh band ini. Ditambah lagi, basis masa fans mereka yang pasti akan datang untuk menyaksikan penampilan mereka di atas panggung yang akan membuat konser yang mereka datangi menjadi lebih ramai dan tentu akan meningkatkan penjualan tiket dari panitia penyelenggara. Luar biasa. Berbicara mengenai fans, band ini memiliki basis massa yang cukup besar yang disebut Slankers. Tersebar di seluruh penjuru tanah air, Slankers merupakan fans setia band ini. Selalu tampil di berbagai konser yang didatangi dan dibuat oleh band Slank. Mereka muncul dengan tampilan yang khas, yaitu menggunakan atribut seperti baju dan topi, serta tidak ketinggalan bendera besar dengan logo Slank yang terpampang pada bendera tersebut. Sering juga mereka tampil tanpa menggunakan baju. Tentu yang diikuti adalah gaya vokalis mereka yaitu Kaka yang kerap kali tampil tanpa menggunakan baju. Hal ini tentu semakin menambah dan membakar semangat para Slankers ketika mendatangi konser band kesayangan mereka. Tak lupa juga jargon bertuliskan "Slank tak ada matinya" yang selalu kita lihat di setiap konser mereka. Tentu itu adalah hasil karya Slankers sejati. Salah satu alasan kenapa banyaknya pergantian anggota band ini di zaman dulu adalah penggunaan narkoba dalam tubuh band ini sudah cukup parah. Tahun 90-an, di mana anggota lain seperti Bim Bim, Kaka, dan Ivanka sudah sangat parah dalam penggunaan narkoba, khususnya jenis putau. Beberapa mantan anggota yang dulu bersama band ini seperti Pai Burman juga menggunakan barang haram tersebut. Hal itu terus berlanjut dari tahun ke tahun. Momen mereka memutuskan untuk berhenti adalah saat suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Ivanka menghilang. Dicari di sekitar rumah tapi tidak ketemu. Lalu mereka menemukan Ivanka di lapangan tenis yang tak jauh dari rumah dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, lantas mereka memutuskan untuk berhenti total. Dibantu oleh Bunda Yvette yang merupakan ibu dari Bim Bim, mereka melakukan rehabilitasi ketat yang sangat menyiksa. Bim Bim mengatakan bahwa kemana-mana mereka pergi selalu mendapatkan penjagaan dan pengawasan, baik itu dari keluarga maupun dari bodyguard. HP, dompet, credit card, semuanya tidak boleh mereka pegang. Jika mereka butuh, baru mereka diberikan. Jika mereka ingin membeli dan membayar sesuatu, maka mereka akan dibantu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal buruk yang bisa menimpa mereka kembali. Prosesnya sih 10 hari ngelepas ketergantungan, 3 bulan ngebalikin fisik, tapi psikisnya itu 2 tahun. Hal itu diakui Bim Bim sangat berat dijalani. Ada kalanya mereka ingin menyerah, namun semua itu dilakukan demi kebaikan mereka semua. Dimulai pada 1998 hingga akhir tahun 2000, akhirnya mereka secara resmi mengumumkan telah lepas dari barang tersebut. Mereka kini tampil prima, sehat, bugar, dan tentunya lebih produktif dalam tampil dan berkarya. Hal itu terbukti karena di tahun-tahun berikutnya, mereka mampu menelurkan berbagai lagu dan album yang eksis hingga hari ini. Selain bermusik, ternyata mereka juga ikut dalam pembuatan film, baik itu sebagai pemain atau lagu mereka yang dijadikan sebagai soundtrack sebuah film. Tercatat beberapa karya musik mereka yang didapuk menjadi soundtrack sebuah film, yaitu yang pertama, Juwita Malam dan Biru pada album PLUR yang dijadikan soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi oleh Tora Sudiro. Yang kedua, Get Married adalah album musik karya Slank yang dirilis pada tahun 2007 untuk mengiringi film Get Married yang dibintangi oleh Nirina Zubir dan Richard Kevin. Yang ketiga, Generasi Biru adalah album yang berisikan 15 album kompilasi dari berbagai album Slank, ditambahkan dengan 2 lagu baru yang digunakan untuk mengiringi film Generasi Biru yang merupakan film asli karya Slank. Get Married 2 adalah album musik karya Slank yang dirilis pada tahun 2009 untuk mengiringi film Get Married 2 yang dibintangi oleh Nirina Zubir dan Nino Fernandez. Melihat keberhasilan film Get Married pertama, maka sutradara Hanung Bramantyo kembali mempercayakan Slank untuk mengisi posisi soundtrack pada film yang sama edisi kedua ini. Dan album Slank Gak Ada Matinya yang dirilis pada tahun 2013 merupakan soundtrack dengan film judul yang sama yang diperankan oleh Adipati Dolken, Ricky Harun, Ajun Perwira, Arun Ashab, dan Deva Mahendra.
Itu tadi adalah perjalanan dari sebuah band legend yang telah 40 tahun hadir di Indonesia. Tentu masih banyak lagi fakta yang tidak terungkap di video ini. Kalau ada masukan mengenai video ini, atau kalau ada fakta lain yang ingin teman-teman berikan mengenai slang, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.